Oke, lanjut ke part selanjutnya. Kita masuk ke dokumen transaksi nomor 22. Bukti pengeluaran kas. Jadi kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal dengan nomor 008 BKK tanggal 26 Desember 2019. Kita membayar kepada PT Makmur. Berarti kita membayar utang kepada PT Makmur. Utangnya sejumlah 177.760.000 yang kita bayarkan karena kita mempunyai denda sebesar 1%. Kita lihat lagi di awal apakah benar utang kita 177 itu. Nah, jadi utang kita kepada PT Makmur yaitu 176 juta. Karena kena denda 1%, jadinya 177 berapa tadi? Ya, jadi 177.760 kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas atau cash out di sini, cash payment journal ya, tanggal 26 008 BKK pelunasan hutang kepada PT Makmur ke payable-nya sejumlah 176 juta sesuai dengan yang awal. Setelah itu di serba-serbi kita pakai akun 6 2100, ini namanya let vbit atau let v expand sejumlah 1.760.000, sedangkan di cash in bank yang kita bayarkan sejumlah 177.760.000. dia punya pengaruh kepada buku besar pembantu hutang. Kita cari PT Makmur di sini nih, PT Makmur kita melunasi tanggal 26 jumlah 176 sehingga utang kita ke PT Makmur 0 di balance-nya, saldonya ya. Lanjut dokumen transaksi nomor 23. Bukti pengeluaran kas kepada kas negara via Bank Persepsi. Kita membayar pajak ini kita membayar pajak sejumlah 15 juta pada tanggal 27 Desember dengan nomor bukti 009 BKK. Rinciannya yaitu membayar pajak PPN kurang bayar masa November, PPN masukannya 63 juta, PPN keluarannya 78 juta, sehingga PPN kurang bayarnya sebanyak 15 juta. Jadi di sini kalau PPN outcome atau PPN keluaran untuk penjualan lebih besar daripada PPN income atau PPN-nya pembelian, maka namanya PPN kurang bayar. Kita harus membayar kepada Bank Persepsi. Tapi kalau PPN masukannya lebih besar daripada PPN keluaran, itu namanya PPN lebih bayar. Kita wajib menerima PPN yang lebih bayar tadi dari ini via Bank Persepsi ini atau dari KKP-nya atau kantor pajaknya ya. Langsung kita masuk ke jurnal pengeluaran kas, cash out tanggal 27, pembayaran nomor 09 BKK, pembayaran PPN kurang bayar masa November. Di sini akun nomor 2400 yaitu fed out 78 juta seperti di soal. Setelah itu cash in bank yaitu sejumlah PPN kurang bayarnya 15 juta dikredit. Setelah itu dikredit serba-serbi ada akun nomor 1/1109 fed in atau PPN income 63 juta. Lanjut ke transaksi selanjutnya nomor 24, bukti pengeluaran kas lagi kepada Bank Mandiri cabang Jakarta Tanjung Priok dengan nomor 010 BKK tanggal 29 Desember 2019. Kita membayar angsuran pinjaman jangka panjang atau kepada Bank Mandiri ditambah dengan bunga. Angsuran pokoknya setiap bulan 7.500.000, bunganya 5.400.000. Jadi yang harus dibayar 12.900.000. Ini masuk ke jurnal pengeluaran kas ya, cash out cash payment journal 29010 BKK, pembayaran angsuran hutang Bank Mandiri. Bank loan ini 2/2100 atau namanya Bank Mandiri loan, Bank Mandiri loan 7.500.000, dan cash in banknya yang kita bayarkan sejumlah 12.900.000. Di sini kita terbebani dengan pajak 9 strip 1100, yaitu interest expense atau pajak
atau beban bunga 5.400.000. Lanjut. Ini transaksi yang terakhir, dokumen nomor 25, bukti pengeluaran kas. Jadi kita masukkan lagi ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal nomor 011 BKK tanggal 30 Desember 2019, dibayarkan kepada pemegang saham PT Buana sejumlah 81 juta. Nah, ini pembagian dividen namanya. Keterangannya nih, pembayaran dividen kepada pemegang saham tahun buku 2019 sebesar 6.000 per lembar saham dengan rincian bruto dividennya 15.000 lembar saham dikali 6.000 ketemunya 90 juta, dipotong dengan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, 9 juta, sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh kita sebagai PT Buana untuk membagi dividennya, pembagian laba sahamnya 81 juta. Ini ada catatan, dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 karena dalam hal ini penerima dividen adalah orang pribadi, yang menerima adalah orang pribadi, maka dia terkena PPh pasal 4 ayat 2. Langsung ke cash out. Cash payment journal. Di sini 30 Desember 011 BKK pembayaran dividen kepada pemegang saham 3.1.300 atau akun dividen sejumlah 90 juta, cash in bank sejumlah 81 juta yang kita bagikan. Setelah itu dikredit lagi ada serba-serbi nomor 2.300 yaitu income tax payable atau pajak penghasilan sebesar 9 juta. Demikian untuk jurnal, untuk siklus bagian mengelola buku jurnal PT Buana. Mohon dipahami dan didengarkan baik-baik. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung di grup WA, mulai dari dokumen 1 hingga dokumen 25 ini. Berikutnya nanti kita akan ke soal selanjutnya, yaitu mengelola buku besar. Kita lanjutkan minggu depan lagi. Tetap jaga kesehatan dan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Jangan sering-sering keluar. Tetap stay safe di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.